kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu penggunaan fungsi grup. Perkenalkan, nama saya Radiansyah. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini untuk mengidentifikasikan fungsi grup yang tersedia, menggambarkan penggunaan dari fungsi grup, mengelompokkan data dengan group by, menginclude atau mengexclude suatu baris data dengan having. Fungsi grup itu beroperasi pada himpunan baris dan memberikan hasil per grup. Tipe-tipe fungsi grup yaitu AVG untuk menghitung rata-rata, count untuk menghitung jumlah, lalu max untuk menghitung nilai maksimal, minimum, dan stddev, sum variance. Lalu sintak dari penulisan grup itu yaitu select, distinct, kurung buka, bintang, kolom alias group function, kolom, from, dari tabel, kondisi, group by. Kita akan masuk langsung ke contoh. Sini penggunaan fungsi min max dapat digunakan untuk sebarang tipe data, menampilkan nilai rata-rata, total jumlah, nilai maksimum, dan nilai minimum dari gaji seluruh pegawai. Jadi kita select AVG sal, samsal, maksal, minsal. Dari tabel pegawai from EMP. Akan muncul rata-rata jumlah gaji, gaji minimal, gaji minimum. Lalu kita akan menggunakan fungsi count. Fungsi count digunakan untuk mencari jumlah baris dalam tabel. Misalkan contoh, cari jumlah pegawai yang bekerja di departemen 30. Berarti select count bintang dari tabel pegawai dengan kondisi yaitu nomor departemen sama dengan 30. Dan muncul hasil sebagai berikut. Lalu fungsi count hanya mengembalikan hasil dari baris yang tidak mengandung nilai nol, karena fungsi count mengabaikan nilai nol. Lalu kita masuk ke 3, kita akan mencari jumlah pegawai yang punya komisi dan bekerja di departemen 30. Select count com, nilainya itu com, dari tabel pegawai dengan nomor departemen 30. Lalu kita akan masuk ke penggunaan fungsi nval. Fungsi nval digunakan bersama dengan fungsi grup untuk mencakup baris data yang mengandung nilai nol. Jika tidak sekumpulan data terdapat nilai nol dan tidak kita sertakan fungsi nvl, maka akan terjadi kesalahan pada hasilnya seperti query berikut. Yaitu select average com from MP. Kita akan menghitung rata-rata komisi dari tabel pegawai. Maka kita akan langsung coba ke perintah SQL selectnya. Nah, di sini seharusnya yang benar yaitu kita harus menuliskan nol sebelum di dalam kurung rata-rata kita harus menuliskan NVL dengan nilainya yaitu com, 0. Dari tabel pegawai akan muncul. Nah, di sini error karena saya menuliskan ABG, harusnya AVG. Nah, di sini gajinya sudah muncul. Lalu pengumpulan data dengan grup by. Hasil dari query dapat dikelompokkan berdasarkan suatu kriteria tertentu dengan menggunakan klausa group by. Misal gaji dikelompokkan berdasarkan nomor departemen. Kita akan mencari rata-rata gaji pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen. Berarti kita akan mencari select depno, departemen number, AVG, kurung buka sal atau gaji, dari tabel pegawai from EMP kita urutkan nomor departemen where group by. Kita tidak bisa menggunakan where, kita akan menggunakan klausa group by, yaitu group by nomor departemen depno. Maka akan muncul sebagai berikut. Lalu kita akan menggunakan klausa group by itu bisa pada lebih dari satu kolom.
Contoh, kita akan menampilkan nomor departemen pekerjaan gaji total dari seluruh pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen dan pekerjaan. Kita akan select departemen number atau depno, pekerjaan yaitu job, total gaji sum dari gaji yaitu salary. Kita ambil dari tabel pegawai, kita grup baik berdasarkan depno dan pekerjaan. Lalu illegal query pada fungsi grup. Kesalahan ini mungkin terjadi pada query adalah menampilkan kolom pada statement select yang tidak menggunakan fungsi grup. Sedangkan kolom lainnya menggunakan fungsi grup dan kolom yang bukan fungsi grup tersebut belum dicantumkan dalam klausa group by. Contoh kesalahannya select depno, count in name from EMP. Di sini akan ada error yaitu single group function. Yang di sini an error ya. Select from-nya tidak ada yaitu select depno. Saya ambil select. Di sini error itu not a single group function. Berarti kita harus menuliskan klausa and klausa menggunakan klausa group by untuk bisa menjalankan sintak dari statement SQL ini. Maka akan muncul hasil yang benar yaitu nomor dan count. Kita mengabaikan exclude hasil dari fungsi group dengan klausa having. Klausa having tidak boleh digunakan pada query yang sudah dikelompokkan dengan menggunakan fungsi group atau klausa group by. Contoh yaitu select depno, avg sal dari tabel pegawai dengan kondisi avg rata-rata gaji kalau lebih besar daripada 2000, kita urutkan berdasarkan departemen nomor atau depno. Ini maka nanti akan muncul group function is not allowed here. Berarti fungsi dari grup itu tidak diizinkan. Nah, sedangkan pada saya tadi kesalahan teknis itu saya salah menulis AVG menjadi ABG menjadi AVG. Nah, sini akan ada error. Nah, untuk membetulkannya kita akan menggunakan fungsi group menggunakan having, bukan menggunakan where. Berarti kita akan select depno avg dari tabel pegawai from EMP group by depno. Having avg saya lebih besar dari 2000. Di sini kita terdapat salah yaitu tidak ada keyword. Berarti saya harus menuliskan terlebih dahulu dari tabel mana yang akan saya ambil. Lalu kita urutkan, kita group by berdasarkan depno. Lalu kita gunakan fungsi having. Having digunakan untuk menggantikan klausa where. Dan saya jelaskan tadi maka saya akan percepat. Akan menjadi tampilan sebagai berikut. Lalu kita akan masuk ke contoh selanjutnya, yaitu kita akan menampilkan nomor departemen dan gaji maksimal dari departemen yang punya nilai maksimal gaji 2.900. Kita menselect departemen number, depno, gaji maksimal dari tabel pegawai. Kita urutkan nomor departemennya, lalu having maksal lebih besar pada 2.900. Lalu untuk contoh selanjutnya, kita ambilkan nama pekerjaan, jumlah total gaji dari setiap pekerjaan
yang punya gaji lebih dari 5.000 dan diberikan berdasarkan jumlah total gaji. Data ditampilkan tidak termasuk pekerjaan sales. Kita akan masukkan yaitu select job pekerjaan, lalu sum gaji total, samsal sebagai as, kita aliaskan sebagai gaji total. Dari tabel pegawai dengan kondisi where job tidak sama dengan sales atau where job not like sales, kita grup by berdasarkan job, lalu kita dengan kondisi selanjutnya yaitu gaji lebih besar daripada 5.000, kita urutkan berdasarkan gaji. Akan muncul pekerjaan dan gaji totalnya. Lalu kita masuk ke fungsi grup bersarang yaitu nested. Fungsi grup bisa digunakan secara nested, yaitu selanjutnya masuk ke contoh. Jadi kita bisa menggunakan kurung di dalam kurung. Berarti kita tampilkan rata-rata gaji departemen yang punya rata-rata gaji paling besar. Berarti select max AVG yaitu sal. Gaji rata-rata gaji paling besar berarti kan max average sal. Dari gaji, dari tabel pegawai kita grup by berdasarkan departemen number. Nah, muncul hasilnya sebagai berikut 9166. Nah, kita akan masuk ke sesi latihan selanjutnya. Ya, kita akan masuk ke latihan soal terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke soal yaitu penggunaan fungsi group by tadi ya. Nah, kita lanjutkan. Kita mau konekkan dulu ke ORCL-nya. Lalu kita kan soalnya pertama kita akan menampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah dan rata-rata gaji dari seluruh pegawai. Berikan judul kolom maksimum, minimum, total dan rata-rata, yaitu select maksal kita aliaskan sebagai maksimum, lalu minsal kita aliaskan sebagai minimum, koma sal sebagai total, samsal sebagai alias total, lalu average sal sebagai rata-rata. Dari tabel pegawai akan muncul sebagai berikut. Untuk soal nomor 2 kita akan menampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah dan rata-rata gaji pada tiap jenis pekerjaan yang ada. Beri maksimum, minimum dan total rata-rata. Di select job nilai tertinggi dan terendah, jumlah dan rata-rata. Berarti maksal, minsal kita aliaskan sebagai maksimum, minsal kita aliaskan sebagai minimum, lalu samsal kita aliaskan sebagai total, average sal atau AVG sal kita aliaskan sebagai rata-rata. Dari tabel pegawai. Kita grup by kan berdasarkan job. Nah, di sini maka kita muncul langsung. Nah, untuk nomor 3 kita menampilkan nama pekerjaan dan jumlah pegawai yang bekerja pada tiap-tiap pekerjaan tersebut. Kita akan menggunakan count. Berarti select job count X atau bukan X sebenarnya itu bintang. Itu kesalahan tulisan saja. Sini yang saya ketikkan yaitu error. Tidak harusnya nilai itu bintang.
Lalu kita ambil dari tabel pegawai dengan grup by yaitu grup by job. Akan muncul job dan count-nya. Lalu nomor 4 kita membuat query yang menampilkan perbedaan antara nilai terendah dan nilai tertinggi dari gaji pegawai dan beri judul kolom perbedaan. Berarti select maksal min sal dikurangi min salary atau gaji minimal, kita aliaskan sebagai perbedaan dari tabel pegawai. Hasilnya sebagai berikut. Untuk nomor 5 kita akan membuat query untuk menampilkan nama departemen, lokasi, jumlah pegawai yang bekerja, dan rata-rata gaji pada departemen tersebut. Kita ubah gaji rata-rata gaji ke angka desimal. Jadi select departemen atau d.dname, d.lokasi, count. Kita akan di sini kita memiliki nilai e.name yaitu nama dari tabel pegawai. Kita aliaskan sebagai jumlah pegawai. Itu untuk menghitung jumlah nama pegawai itu ada berapa. Terus round rata-rata dari gaji AVG e.sal kita aliaskan sebagai rata-rata gaji dari tabel employee E dan departemen D dengan klausa kondisi where e.depno sama dengan d.depno. Kita urutkan grup by berdasarkan d.name dan d.lokasi. Akan muncul error yaitu invalid number of argument. Berarti tidak ada nomor argumen yang tidak valid. Maka kita akan betulkan yaitu select d.name, d.log, count e.name kurung tutup, kita alaskan sebagai jumlah pegawai, koma round average kecil koma 2, kita alaskan sebagai rata-rata gaji. From MPE, dep.d departemen D dengan digrupkan grup by d.name, d.log. Sekarang muncul hasilnya sebagai berikut. Sekian latihan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.